Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina wa may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina wa habibina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'd. Sahabat-sahabat rahimakumullah, jumpa kembali dengan saya Imran Rosyadi dan kembali kita akan belajar tentang Islam, yaitu kajian dasar Islam. Pada video terdahulu kita sudah belajar tentang rukun Islam dan juga rukun Islam yang pertama yaitu membaca syahadat. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang rukun Islam yang kedua, yaitu sholat. Sholat merupakan kewajiban setiap muslim, maka dia termasuk rukun. Artinya, kewajiban yang harus dilakukan ketika seseorang itu berada di dalamnya. Dalam hal ini, ketika seseorang sudah mengucapkan kalimat syahadat, berarti dia sudah beragama Islam dan dia sudah wajib menjalankan sholat. Menurut bahasa, arti bahasa, sholat itu berarti doa. Dan doa itu artinya adalah permohonan, yaitu permohonan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedangkan menurut istilah, maka sholat dapat kita artikan sebagai suatu ibadah atau suatu pekerjaan yang terdiri dari beberapa gerakan bacaan-bacaan yang dimulai dari takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam. Jadi di dalam sholat ini ada gerakan perpindahan-perpindahan. Misalnya yang pertama takbiratul ihram, kemudian berdiri, rukuk, i'tidal, sujud, dan seterusnya. Dan juga ada bacaan-bacaan, baik itu berupa bacaan zikir maupun bacaan doa serta bacaan Al-Quran. Perintah sholat banyak tercantum di dalam Al-Quran, yaitu diantaranya pada surat Al-Baqarah ayat 43, Allah berfirman, wa aqimus sholata wa atuz zakata warka'u ma'ar raki'in. Dan laksanakanlah sholat, tunaikanlah zakat, dan rukuklah bersama dengan orang-orang yang rukuk. Kemudian di dalam surat An-Nisa, Allah juga berfirman, inna sholata kanat alal mu'minina kitaban mauquta. Artinya, sungguh sholat itu adalah kewajiban yang sudah ditentukan waktunya atas orang-orang yang beriman. Surat An-Nisa ayat 103. Surat Al-Isra ayat 78. Dirikanlah sholat dari sesudah matahari tergelincir sampai gelap malam, dan dirikanlah pula sholat subuh. Sesungguhnya sholat subuh itu disaksikan oleh para malaikat. Kemudian surat Al-Baqarah ayat 45. Dan mohonlah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan sholat. Dan sholat itu sungguh berat, kecuali bagi orang-orang yang khusyuk. Jadi di dalam surat Al-Baqarah ini kita dapat mengetahui apabila sebagian dari umat Islam, dari orang Islam itu meninggalkan sholat atau mungkin sholatnya bolong-bolong. Memang diberitahukan sendiri oleh Allah bahwa sholat itu suatu pekerjaan yang berat, ya. Tetapi itu bagi orang-orang yang tidak khusyuk.
Sedangkan bagi orang-orang yang khusyuk, maka sholat itu tidak lagi menjadi berat, tetapi menjadi ringan, menjadi kebutuhan. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan diri kita ini orang-orang yang khusyuk di dalam sholatnya, sehingga sholat itu tidak lagi menjadi berat. Dan sholat itu merupakan salah satu sarana kita memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian di dalam surat Al-Baqarah ayat 110 yang artinya, dan dirikanlah sholat dan tunaikanlah zakat, dan kebaikan apa saja yang kamu usahakan bagi dirimu, tentu kamu akan mendapatkan pahala pada sisi Allah. Sesungguhnya Allah Maha melihat apa-apa yang kamu kerjakan. Dilanjutkan surat Ar-Rum ayat 17 sampai 18. Fasubhanallahi hina tumsuna wa hina tusbihun walahul hamdu fis samawati wal ardi wa asiyyaw wa hina tuzhirun. Maka bertasbihlah kepada Allah pada petang hari dan pada pagi hari, yaitu pada waktu subuh. Dan segala puji baginya baik di langit, di bumi, pada malam hari dan pada waktu duhur atau tengah hari. Kemudian surat Az-Zariyat ayat 56, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka mengabdi atau menyembah kepadaku. Surat Al-Hajj ayat 78, fa'aqimus sholata wa atuz zakata wa'tasimu billahi wa maulakum fani'mal maula wa ni'man nasir. Maka dirikanlah sembahyang, tunaikanlah zakat, dan berpeganglah kamu pada tali Allah, dia adalah pelindungmu, maka dialah sebaik-baik pelindung dan sebaik-baik penolong. Kaum muslimin rahimakumullah, sahabat semuanya, itulah beberapa firman Allah yang berkaitan dengan perintah sholat atau mengabarkan tentang sholat. Dan masih banyak lagi tentunya ayat-ayat dari Al-Quran yang berkaitan dengan sholat. Perintah sholat diturunkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad secara langsung, yaitu pada peristiwa Isra Mi'raj Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Diceritakan dalam salah satu hadis Rasulullah yang diriwayatkan oleh Bukhari, bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala pada malam Isra mewajibkan atas umatku 50 sholat. Kemudian aku terus-menerus kembali menghadap kepada Allah, sehingga Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikannya menjadi 5 sholat sehari semalam. Kisah ini sudah sangat masyhur, di mana ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam turun dari Sidratul Muntaha ketemu dengan Nabi Musa, terjadilah dialog ini, dan Nabi Musa mengingatkan bahwa umat Muhammad tidak akan mampu melaksanakan sholat 50 kali tersebut. Akhirnya Nabi Muhammad memohon kepada Allah bolak-balik sehingga akhirnya kewajiban tersebut tinggal 5 kali, yaitu terdiri dari sholat subuh, sholat duhur, sholat asar, sholat maghrib, dan sholat isya. Ini yang kita kenal sebagai sholat wajib, yang hukumnya adalah fardu ain. Sahabat-sahabat rahimakumullah, berkaitan dengan sholat ini, dari 5 rukun, yaitu yang dimulai dari yang pertama syahadat, kemudian sholat,
zakat, puasa, dan haji. Maka sholat ini bila kita perhatikan menjadi kewajiban utama yang dibebankan oleh Allah kepada seluruh umat Islam tanpa memandang kedudukan, tanpa memandang keadaan kaya, miskin, sehat, ataupun sakit. Jadi tidak ada alasan apapun ketika nyawa itu masih ada di badan untuk tidak sholat. Ini harus kita tekankan kepada sahabat-sahabat semuanya. Karena apa? Karena Allah telah berfirman, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah padaku. Surat Az-Zariyat ayat 50. Jadi sahabat-sahabat sekalian, ketika kita, Anda semuanya, saudara-saudara semuanya, sudah memeluk agama Islam, maka kewajiban kita sehari-hari adalah sholat 5 waktu. Sedangkan kewajiban yang lain, mencari rezeki, mungkin ada yang menjadi guru, menjadi dokter, atau menjadi insinyur, dan lain-lain sebagainya. Itu harus kita sadari bahwa itu adalah aktivitas menunggu sholat. Jadi ketika subuh, setelah selesai kita sholat subuh, kita menunggu untuk sholat duhur. Dan di antara waktu itu kita isi dengan kegiatan, terutama untuk mencari ma'isyah. Itu yang sudah disunahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian setelah duhur, kita istirahat, kemudian sholat asyar, kemudian istirahat maghrib, isya, dan kita tidur, kemudian kita dibangunkan oleh Allah untuk menjalankan perintah sholat subuh kembali. Oleh karena itu sahabat-sahabat, pada kesempatan yang akan datang insya Allah kita akan mengkaji lebih detail masalah sholat ini. Dari banyaknya perintah atau ayat Allah di dalam Al-Quran, ini dapat kita pahami, dapat kita mengerti bahwa sholat itu memang sesuatu yang sangat penting. Jadi sahabat-sahabat semuanya, saya mengingatkan untuk diri saya sendiri, untuk anak-anak saya, istri saya, saudara-saudara saya, dan rekan-rekan semuanya, jangan meninggalkan sholat. Kenapa demikian? Ada salah satu hadis dari Rasulullah SAW yang menyatakan bahwa yang membedakan seorang Muslim dengan seorang kafir adalah meninggalkan sholat. Artinya apa? Ketika seseorang itu melakukan sholat, maka kondisi dia itu sebenarnya kondisi dia adalah sebagai seorang Muslim. Dan apabila seseorang meninggalkan sholat, maka itu sama dengan kafir, atau dia dalam keadaan kekafiran. Sahabat-sahabat rahimakumullah, ada satu hadis yang akan saya jadikan penutup untuk kajian kali ini. Man hafadha 'alaiha kanat lahu nuran wa burhanan wa najatan yaumal qiyamah. Wa man lam yuhafiz 'alaiha lam yakun lahu nurun wala burhanun wala najatun wa kana yaumal qiyamati ma'a qaruna wa fir'auna wa hamana wa abayyi ibni Khalas. Siapa yang menjaga sholat 5 waktu, baginya cahaya, bukti, dan keselamatan pada hari kiamat. Siapa yang tidak menjaganya, maka ia tidak mendapatkan cahaya, bukti,
dan juga tidak mendapatkan keselamatan pada hari kiamat. Pada hari kiamat, ia akan bersama Qarun, Fir'aun, Haman, dan Ubay bin Khalaf. Tiga orang ini adalah pentolan orang-orang kafir. Na'udzubillahi min dzalik. Sahabat-sahabat rahimakumullah, demikian kajian kita kali ini. Semoga kita senantiasa diberikan hidayah, diberikan semangat oleh Allah untuk senantiasa ingat waktu sholat dan dimudahkan oleh Allah untuk sholat berjamaah bagi kaum laki-laki. Dan jangan lupa sholat di awal waktu. Tidak ada keadaan apapun di dunia ini, ketika nafas masih ada, ketika nyawa masih di badan, untuk meninggalkan sholat. Tidak ada sama sekali. Maka lakukanlah sholat kapanpun, dalam keadaan bagaimanapun dan dimanapun, tentu saja sesuai dengan waktu yang sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian sobat-sobat, semoga bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sampai berjumpa pada video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.